China meyakini industrialisasi teknologi tinggi adalah jalan utama untuk kemajuan bangsa. Ini sudah terbukti dalam 4 dekade, industrialisasi terbukti melipat gandakan produktivitas, kemudian menciptakan lapangan kerja secara massal, dan juga membangun kemandirian ekonomi. Bagi kepemimpinan di China, sektor manufaktur bukan lagi pilihan, tetapi merupakan fundamental kedaulatan bangsa dan juga alat utama untuk mengentaskan ratusan juta jiwa dari kemiskinan. Kali ini kita menuju ke satu kota di China, sebelah barat laut, tepatnya kota Lanzhou. Lanzhou adalah ibu kota provinsi Gansu. Kalau Anda penggemar noodle atau mie, pasti Anda pernah dengar Lanzhou Lamian atau Lanzhou Beef Noodle. Tapi kali ini kita tidak cerita mengenai kuliner, kita akan melihat bagaimana kota ini dalam waktu singkat hanya 14 tahun bisa membangun industrialisasi teknologi tinggi. Secara historis, Lanzhou sudah dikenal sebagai pusat perdagangan sejak zaman dinasti Han, kira-kira abad kedua sebelum Masehi. Ini adalah satu simpul dari perjalanan jalur sutra yang menghubungkan antara Asia dan Eropa. Tetapi sayangnya, pada abad 21 ketika kota-kota pesisir di China berkembang menjadi pusat ekonomi, justru Lanzhou mandek di dalam perkembangannya. Secara geografis, kota ini memang relatif tidak menguntungkan. Lanzhou terletak pada lembah sempit memanjang yang diapit Sungai Kuning dan perbukitan Tanah Kuning. Jadi secara geografis memang orang kemudian menyadari wajar kalau daerah ini tidak berkembang. Sempat pada suatu masa Lanzhou itu terkenal sebagai daerah yang padat dan banyak polusi. Pada tahun 2012, pemerintah pusat di Beijing menyetujui pembangunan satu kawasan industri khusus di Lanzhou. Namanya disebut sebagai Lanzhou New Area. Masalahnya, kota Lanzhou sendiri kan sudah padat. Jadi tidak dibangun di mana kawasan industri baru ini. Pemerintah kota kemudian memutuskan satu kawasan yang berlokasi kira-kira 30 km dari pusat kota lama. Menariknya, kawasan baru ini bukan dataran, tetapi perbukitan tandus. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah China luar biasa dan mengherankan banyak orang. Yaitu mereka melakukan perataan dari 700 bukit tandus tadi menjadi kawasan datar seluas 500 km persegi. Pada waktu itu semua orang pesimis dan banyak kritikus dari luar negeri yang mengatakan bahwa ini akan menjadi kota hantu berikutnya. Seperti kita tahu, di beberapa tempat di China ada kawasan-kawasan industri yang mangkrak, yang pembangunan tidak jadi berlanjut dan tidak banyak orang ada di sana. Tetapi ternyata pemerintah di China, baik pemerintah lokal kota Lanzhou dan juga pemerintah pusat, telah merencanakan jangka panjang apa yang akan dilakukan dengan kawasan industri Lanzhou ini. Saat ini Lanzhou New Area dikenal sebagai kawasan pusat teknologi tinggi yang berada di barat laut dari China. Di sini salah satu produk yang sangat unggul adalah copper foil. Copper foil ini adalah lembaran tipis dari tembaga setebal kira-kira 4,5 mikron. Kira-kira itu setengah dari tebal rambut manusia. Komponen ini sangat kritikal bagi industri baterai mobil listrik. Jadi dengan komponen ini maka akan dihasilkan baterai mobil listrik yang lebih ringan, lebih tahan lama, bisa menjangkau jarak yang lebih luas, sehingga akan bisa digunakan untuk mobil-mobil listrik jangka panjang. Kawasan Lanzhou New Area juga didukung dengan perkembangan dari energi yang dihasilkan dari sel surya maupun tenaga angin. Mengapa ini penting? Karena saat ini banyak sekali negara-negara di Eropa yang lebih menghargai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang menggunakan energi terbarukan, seperti energi dari angin dan juga sel surya. Kemudian pada tahun 2017 dibukalah Lanzhou Logistic Port, yaitu satu pelabuhan darat yang menggunakan kereta api sebagai backbone untuk ekspor. Dari Lanzhou, maka sekarang ekspor bisa langsung menuju ke negara-negara Eropa tanpa harus melalui pelabuhan laut. Nah, jadi dalam perkembangan GDP, Lanzhou mengalami peningkatan luar biasa dari tahun 2012 sampai 2023. Kira-kira dalam waktu saat ini 14 tahun perkembangannya luar biasa. PDB dari kota Lanzhou sendiri sudah mencapai lebih dari 37,5 miliar yuan. Itu saja diskusi kita minggu ini, kita ketemu minggu depan. Terima kasih.